Bobby mengakhiri meetingnya dengan para staf. Ini sudah hampir jam 5 dan sudah saatnya dia pulang. Lelaki itu membereskan file-file di hadapan ketika ponselnya berdering. Dia melirik sekilas yang ternyata dari sang ibu. "Bunda," gumamnya lalu mengangkat panggilan itu. "Iya, Bun?" tanya Bobby dengan tangan masih menyusun berkas-berkas. "Kamu masih kerja?" tanya Siska. "Baru beres meeting, Bun. Bentar lagi mau pulang." "Kenapa?" Bobby balik bertanya. "Bunda mau ke rumah kamu. Bunda pengen ketemu sama anak kamu itu." "Boleh," pinta Siska. Mendengar permintaan sang ibu dengan suara lembut seperti itu membuat Bobby sedikit terharu. Jarang sekali sang ibu bersikap demikian. "Tentu saja, Bun. Bunda mau dijemput di mana?" tanya Bobby tak kalah sopan. "Tidak usah, Bunda samper ke kantor kamu aja. Tunggu saja sebentar." "Oke," pinta Siska. Bobby pun menyetujuinya. Ternyata tak perlu menunggu lama, Siska sudah sampai di depan kantor anaknya. Bobby begitu semringah menyambut kehadiran sang ibu. "Maaf lama, tadi Bunda belanja dulu buah-buahan sama makanan ringan buat anakmu." "Siapa namanya?" tanya Siska. "Gendis," jawab Bobby dengan mata berbinar bahagia. Ternyata sang ibu tak lagi menolak kehadiran sang cucu. "Padahal Bunda tidak usah repot-repot. Tapi, terima kasih." Lelaki itu mendaratkan ciuman di pipi sang ibu. Siska pun tersenyum. "Gendis. Nama yang manis. Bunda yakin akan semanis anaknya. Dan Bunda hanya ingin membelikan sesuatu untuk dia," puji Siska dengan senyuman yang dipasang semanis mungkin. "Iya, Bun. Dia manis sekali. Bunda pasti suka. Dia sangat mirip denganku, terlebih dengan Belinda," sahut Bobby. "Ayo, Bunda sudah tak sabar ingin bertemu dengannya," ajak Siska menarik lengan sang putra. Bobby pun ikut melangkah menuju parkiran. "Bunda ikutin mobil kamu, ya?" teriak Siska dari balik kemudi sedan merah dengan merek Y terbalik. "Oke." Bobby mengacungkan jempolnya dan mulai menyalakan mesin. Mobil itu pun mulai meluncur di jalanan yang padat, karena ini memang waktunya orang-orang pulang kerja. Mereka tiba hampir pukul 7. Gendis meluncur ke pintu depan dengan kursi rodanya, meski sebetulnya dia sudah mulai bisa berjalan meski masih pelan. "Papa!" pekiknya setelah pintu terbuka. Bobby yang baru turun dari mobil langsung menghambur memeluk sang putri. "Gendis kangen sekali sama papa," ucapnya saat pelukan mereka terurai. Mata gadis kecil itu menangkap kehadiran orang lain yang baru turun dari sedan mewahnya. Dia menatap penuh tanya dan Bobby bisa menangkapnya. "Itu Oma," ucap Bobby pelan. "Oma." Gendis mengerutkan keningnya. "Iya, dia ibunya papa," jawab Bobby lagi. Siska mendekat sambil tersenyum ramah. Tangannya menenteng sekantung kresek berisi makanan ringan. Gendis menatap takut pada wanita cantik yang sudah tak muda lagi itu. Mata polosnya menangkap sesuatu ketidakyakinan. Dia menggenggam lengan ayahnya dengan begitu kuat. "Jangan takut. Dia itu oma kamu," bisik Bobby membelai lembut tangan Gendis yang masih menggenggamnya erat. Gadis itu mengangguk pelan. Siska semakin mendekat dan mengulurkan tangannya untuk dicium. Gendis pun menerima uluran tangan itu dan menciumnya dengan perasaan yang entah. Ada rasa segan, takut juga tak percaya. "Ini Oma. Kamu Gendis, kan?" sapa Siska dibuat seramah mungkin. Gadis kecil itu mengangguk pelan. "Kenapa masih di luar? Ini udah malam. Ayo masuk." Ucapan Ratih jadi terbatas saat meminta dua orang itu untuk masuk dan ternyata ada orang lain sedang bersama mereka. Ratih melirik pada Bobby dengan wajah penuh tanya. Dia tak mengerti, siapa yang datang bersama lelaki itu. "Nah, Bun, kenalkan, ini Ratih, ibunya Gendis," ucap Bobby seperti mengerti dengan apa yang sedang dipertanyakan wanitanya. Mendengar panggilan, Bun, Ratih langsung bisa menduga siapa wanita anggun yang sedang berdiri di sana.
Apalagi saat Bobby menariknya untuk mendekat dan berbisik, "Ini ibuku." "Oh, selamat malam, Bu." Ratih yang sempat terpaku langsung sadar dan mengulurkan tangannya untuk mencium tangan tua yang masih mulus itu. Siska pun memberikan tangannya untuk dicium oleh Ratih dengan perasaan kesal yang dia sembunyikan sedemikian rupa. Oh, jadi ini rupanya perempuan kampung yang membuat Bobby memutuskan Karin. Ibu dan anak sama kampungannya. Akan aku cari tahu seluk-beluknya. Hati Siska bergumam. Namun, bibirnya tetap menyungging senyum ramah. "Aku Siska, ibunya Bobby," sapa wanita yang selalu berpenampilan anggun itu. "Saya Ratih, ibunya Gendis," balas Ratih dengan sedikit canggung. Ada sedikit rasa takut dalam hatinya jika wanita ini tak menyukai dirinya juga sang putri. Bunda ini ingin ketemu sama Gendis. Makanya dia ke sini. Bobby memecah kekakuan yang terjadi. "Memech, ayo, Bun, kita masuk," ajak Bobby sambil mendorong kursi roda sang putri. "Sudah berapa lama kamu beli rumah ini, Bob?" tanya Siska berbasa-basi. Dia empaskan bokongnya di sofa empuk bernilai puluhan juta. "Kurang lebih setahunan, lah, Bun," jawab Bobby yang ikut duduk. Dia pun menempatkan Gendis untuk berada di sampingnya. Siska manggut-manggut sambil memindai setiap sudut di rumah sang putra. "Saya permisi dulu, mau ambil minum," pamit Ratih. Siska hanya mengangguk pelan dan kembali menilik seisi rumah. Pintar juga rupanya perempuan kampung ini. Menggoda anakku, hamil, lalu minta tanggung jawab. Otak picik perempuan murahan seperti dia mudah sekali ditebak. Tuduhnya dalam hati. "Kamu pintar juga memilih perabot. Bunda suka sama pilihan kamu," ucapnya memuji. "Kecuali dengan Hawkins, dengan perempuan kampung itu." Dia mengumpat dalam hati. "Baguslah kalau Bunda suka. Oh iya, bagaimana soal hubungan kamu dengan Karina? Acara pertunangan kalian sudah sampai mana persiapannya?" tanya Siska sengaja, karena Ratih sudah kembali dengan 2 cangkir teh hangat di nampan yang dibawanya. Wanita itu sempat menghentikan langkah dan berusaha menekan perasaan tak nyaman dalam dadanya. Dia kembali melanjutkan langkah untuk menaruh minuman hangat itu di meja tamu. Ratih sempat melirik pada Bobby yang tampak tidak nyaman dengan pertanyaan yang diajukan sang ibu, dan Siska dapat menangkap gerak-geriknya. "Hubungan kami sudah berakhir, Bun. Sekarang aku akan fokus untuk merawat Gendis saja," jawab Bobby dengan embusan napas yang berat. Dia tidak mau jika pertanyaan sang ibu akan menyakiti perasaan Ratih. Bagaimanapun juga dia adalah kekasihnya sekarang. "Kenapa harus begitu? Kamu masih bisa merawat Gendis dan juga menikah dengan Karin. Kamu juga bisa membawa dia ikut serta," ucap Siska. "Maaf, saya tidak akan memberikannya," potong Ratih memberanikan diri. Siska pun langsung diam menatap pada wanita sederhana yang sangat dibencinya. "Ah, iya. Maaf. Aku lupa jika Gendis masih punya seorang ibu," ucapnya berpura-pura baik. Ratih menelan salivanya yang mendadak terasa pahit. "Bun, sudahlah. Ini bukan saatnya membicarakan hal ini. Bukankah maksud Bunda ke sini itu untuk bertemu Gendis?" Bobby coba menengahi. "Ya, Bunda sampai lupa. Maaf," ucapnya. Dia baru sadar jika sekarang belum saatnya untuk membuang kedua orang yang menurutnya sudah membuat Bobby berubah. "Apa kamu punya suami?" tanya Siska yang langsung menohok Ratih. Wanita itu melongo tak tahu harus menjawab apa. Ratih melirik pada Bobby, seakan minta untuk diselamatkan. "Untuk apa Bunda menanyakan itu?" sela Bobby. "Tidak apa-apa. Bunda hanya ingin tahu saja. Dia tinggal di sini sama kamu, bagaimana dengan suaminya?" Siska berucap tegas. Dia sudah bercerai secara agama. Dan sebentar lagi akan cerai juga secara hukum negara. "Aku sedang mengurusnya." Bobby kembali menjawab. "Oh, jadi dia masih bersuami dan mau tinggal di sini denganmu." Ucapan Siska begitu halus, namun mampu meremas daging dalam dada Ratih dengan begitu kuat.
Sindiran itu bagai menuduh dirinya sebagai istri yang tengah selingkuh dari sang suami. Gendis ada di sini, Bun. Apa mungkin Ratih tega ninggalin? Bobby menjawab dengan sedikit emosi. Dia tahu bagaimana posisi Ratih saat ini, memang serba salah. Yang salah itu aku. Seharusnya aku tidak ada di sini, agar Bunda tidak menuduh yang tidak-tidak pada Ratih, ujar Bobby. Siska melengos. Atau mungkin, aku sebaiknya menikahi Ratih agar Bunda tak perlu berpikiran buruk padanya. Ucapan Bobby sontak membuat Siska terperangah. Bercandamu tidak lucu, Bobby. Mau kamu kemanakan Karin? Jangan buat Bunda malu pada keluarganya. Sudah kubilang, hubunganku dengan Karin sudah berakhir. Dia tidak bisa menerima Gendis, Bun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi istriku jika dia tidak bisa menerima anakku? Aku akan tetap memilih Gendis apapun keadaannya. Siska menelan ludah. Dadanya bergemuruh menahan marah. Namun, dia tahan sekuat tenaga. Jika dia memaksa Bobby untuk meninggalkan Ratih dan Gendis begitu saja, Siska yakin justru akan gagal. Bahkan Bobby akan semakin nekat. Iya, mungkin kamu ada benarnya, Bob. Tapi, Ibu harap kamu dan Karin bisa memperbaiki semuanya. Bicarakan baik-baik, Bunda yakin dia akan luluh kalau kamu membujuknya. Bobby menghela napas panjang. Jika saja kejujurannya tidak akan menyakiti sang bunda, mungkin dia akan langsung bilang jika saat ini hatinya sudah berpaling. Atau, dia memang tidak pernah jatuh cinta dengan Karin. Akan aku coba, ucapnya lirih. Namun begitu, Ratih bisa mendengarnya dengan jelas. Baguslah. Bunda senang mendengarnya. Bunda tidak akan melarangmu merawat anak itu, tapi Bunda ingin agar kamu juga tidak mengurungkan pernikahan dengan Karin. Dia wanita yang sepadan sama kamu, ujar Siska pelan. Matanya mendelik pada Ratih. Wanita cantik itu ingin mengingatkan derajat wanita yang menjadi ibu dari cucunya, agar tidak berharap lebih pada Bobby. Ratih menunduk dalam. Jemarinya memainkan ujung piyama yang dipakainya. Untuk mencari seorang istri itu kamu harus pertimbangkan bibit, bebeit dan bobotnya. Siska menasehati Bobby, tetapi matanya tertuju pada Ratih. Keluarga kita itu terpandang. Bukan keluarga yang bisa sembarangan masuk. Jika kamu menikah dengan Karin, nanti, kamu sebaiknya mengurus surat adopsi untuk anakmu itu. Jadikan dia sebagai anakmu dan Karin. Tidak. Sergah Ratih dengan napas tersengal. Dia benar-benar takut jika hal itu terjadi. Dia tidak rela jika orang lain akan mengambil Gendis darinya. Walaupun saya miskin, tapi saya masih sanggup membiayai Gendis, ucap Ratih pada Siska. Jika kamu mau menikah dengan siapapun, aku tidak akan melarang. Tapi jangan pernah bermimpi untuk mengambil Gendis dari tanganku, lanjut Ratih yang ditujukan pada Bobby. Maaf, saya permisi. Ratih bangkit lalu menarik dorongan kursi roda dan membawa Gendis menuju kamarnya. Bun, tolong hargai Ratih. Bagaimanapun juga dia itu ibu dari anakku. Siska mengembus napas kasar. Dia menyadari telah kelepasan dan kemungkinan akan membuat Bobby justru jadi membencinya. Maaf, Bunda udah kelewat batas, ucap Siska merendahkan harga dirinya. Dia harus mencari cara lain untuk memisahkan Bobby dari dua orang yang dianggapnya sampah. Sebaiknya Bunda pulang saja. Aku akan bicara dulu sama Ratih, usir Bobby pada sang ibu. Baiklah. Sampaikan maafku buat Ratih dan anaknya. Siska bangkit dari tempat duduknya. Bobby mengangguk. Akan ku sampaikan. Terima kasih Bunda sudah mau datang ke sini. Ayok aku antar, sahut Bobby. Siska hanya mengangguk lemah. Bunda pulang dulu. Bye, ucap Siska meninggalkan pelataran rumah putranya dengan hati yang bergemuruh. Rasa bencinya pada Ratih semakin membesar. Keparat itu si Ratih. Pakai dukun mana dia, sampai-sampai anakku tergila-gila. Lihat saja nanti.
Kamu bukan saja akan dibuang oleh anakku, tapi aku akan membuat Bobby benar-benar benci sama kamu perempuan kampungan. Siska mengumpat sepanjang jalan. Sementara itu di rumah, Bobby mengetuk pintu kamar Gendis, karena tadi dia melihat jika Ratih membawa Gendis ke kamar anak itu. Ratih, ujarnya sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ratih. Bobby kembali mengulang sambil memutar kenop pintu yang tak sempat dikunci oleh wanita itu. Tadi, Ratih langsung mengajak Gendis mengobrol dengan serius. Kalau nanti Papa Bobby ngajak Gendis pergi dari sini, apa Gendis mau? Tanya Ratih dengan wajah yang sedih. Gadis kecil itu menatap sang ibu dengan bingung. Mau, tapi ibu juga harus ikut, jawabnya polos. Nggak bisa, ibu bukan siapa-siapanya papa. Ratih menjawab dengan suara yang parau. Kalau gitu, Gendis mau sama ibu aja. Gadis kecil itu menatap sendu pada ibunya. Apa Gendis nggak keberatan kalau kita hidup sederhana lagi seperti dulu? Makan sama nasi sisa kemarin. Makan sama tahu atau tempe saja. Tidur di rumah jelek. Apa Gendis mau? Bibir Ratih bergetar saat mengutarakan pertanyaan itu. Gadis kecil itu masih menatap bingung pada sang ibu. Dia tidak mengerti kenapa harus kembali susah seperti dulu. Ada apa dengan papanya? Apa papa sudah berbuat jahat sama ibu? Tanya Gendis dengan tatapan polosnya. Ratih menggeleng pelan. Kenapa kita harus pergi kalau papa nggak jahat? Tanya gadis itu lagi semakin bingung. Kadang kita harus menjauh dari seseorang itu bukan karena dia jahat pada kita. Tapi, justru kehadiran kita yang mungkin bisa mengganggu hidupnya. Karena itu, apa kita sudah ganggu hidup papa, Bu? Bibir mungilnya kembali berceloteh. Ratih terdiam sesaat. Air matanya yang sedari tadi meleleh dia seka dengan punggung tangan. Papa Bobby punya seorang pacar. Mereka sudah mau menikah. Karena itu, kita tidak boleh mengganggu hidupnya lagi. Apa Gendis ngerti? Gendis menatap sedih pada ibunya. Dia merasa berat jika harus berpisah dengan laki-laki yang begitu menyayanginya. Kenapa papa nggak nikah sama ibu saja? Tanyanya polos. Ratih tersenyum miris. Jika saja hidup bisa diatur semudah itu. Bukannya kalian pacaran. Kenapa papa punya pacar lain? Tanya Gendis lagi dengan wajah memberengut. Ratih kembali tertawa miris. Hubungannya dengan Bobby bukan berawal dari rasa cinta, tetapi atas permintaan sang putri. Apa papa selingkuh dari ibu? Gendis kembali menelisik. Bu, bukan. Papa justru sudah punya pacar sebelum jadi pacar ibu, jawab Ratih. Mereka pun terdiam. Ratih yang entah kenapa harus merasakan sakit saat membayangkan perpisahan dengan Bobby. Begitu juga dengan Gendis, dia tak kalah sedih jika harus terpisah dengan ayahnya. Ratih, Gendis. Kalian belum tidur, kan? Tanya Bobby saat pintu terbuka dan terlihat dua orang yang sangat dicintainya ada di atas kasur. Gendis terlonjak girang melihat ayahnya masuk ke kamar. Papa, sini, pinta Gendis menepuk pinggir kasur di dekatnya. Bobby pun masuk dan mengikuti permintaan sang putri. Kalian lagi ngobrolin apa? Tanya Bobby menyembunyikan rasa bersalahnya. Dia tahu jika Ratih pasti masih merasa tersinggung dengan perkataan ibunya. Kami lagi ngobrolin papa yang kata ibu punya pacar dan akan nikah. Jadi, aku sama ibu nggak akan sama papa lagi, ungkap Gendis begitu polosnya. Wajah ceria Bobby langsung redup seketika. Dia menatap Ratih yang sontak membuang muka. Apa benar, Pak? Tanya Gendis. Bobby lantas menggeleng. Tentu saja tidak. Papa akan terus sama kalian, jelasnya. Bu, papa bilang papa nggak akan ninggalin kita. Gendis kembali ceria. Gendis, nggak apa-apa, kan, kalau papa sama ibu mau ngobrol dulu. Gendis tidur sendiri dulu, ya. Pinta Bobby. Gendis yang sebenarnya bingung, tapi tak bisa menolak permintaan sang ayah. Gadis itu pun mengangguk pelan. Besok, papa kasih Gendis hadiah, ya.
Mau apa? Baju princess lagi? Tanya Bobby seraya mengecup pelan kening putrinya. Iya, makasih papa. Dis mau baju frozen aja, jawabnya sambil memeluk sang ayah. Siap tuan putri. Kalau gitu, sekarang Dis bobo dulu ya. Papa mau bicara sebentar sama ibu. Oke. Balas gendis mengacungkan jempolnya. Bobby bangkit setelah melihat gendis berbaring dan menyelimutinya. Mimpi indah ya, sayang. Gendis tersenyum dengan matanya yang terpejam. Lalu Bobby memberi isyarat pada Ratih untuk mengikutinya keluar. Berat rasanya untuk melangkah. Jika bisa, Ratih ingin pergi saja dan menghilang. Bobby berdiri menatap gelapnya langit malam dari jendela yang terbuka. Rintik gerimis mulai berjatuhan membasahi bumi yang sekian lama gersang. Ratih mendekat dan berdiri tak jauh dari lelakinya. Lelaki yang diam-diam mulai dicintainya. Lelaki yang hanya berstatus sebagai ayah biologis dari putrinya. Maafkan kata-kata bundaku tadi, ucap Bobby memecah sunyi. Dia menoleh dan menatap wanita di sampingnya yang menatap kosong ke kejauhan. Lakukanlah apapun yang ingin kamu lakukan, asal jangan pernah ambil gendis dariku, ucap Ratih dengan suara parau. Aku tidak pernah berniat seperti itu, Ratih. Aku bersumpah. Bobby berucap tegas. Ratih tersenyum miring. Baguslah. Aku harap, setelah kamu menikah dengan wanita itu, kamu segera punya anak dan tak perlu lagi berebut gendis denganku. Bobby terperangah. Dia menarik lengan Ratih agar menghadapnya. Kenapa kamu bilang seperti itu? Aku sudah putuskan untuk tidak menikah dengan Karin, sergahnya. Ratih kembali tersenyum miring dan membuang muka. Aku bisa mendengar dengan jelas saat ibumu meminta untuk memperbaiki hubunganmu dengan dia, dan kamu bilang akan mencobanya. Ratih tolong mengertilah. Itu hanya alasanku agar bunda tidak terus-terusan memaksaku. Bobby memelas. Tolong kamu jangan cemburu seperti itu. Aku benar-benar tidak akan kembali pada Karina. Hubungan kami sudah berakhir, lanjut Bobby. Ratih memutar tubuhnya agar kembali berhadapan dengan Bobby. Cemburu? Apa hakku untuk cemburu? Ratih, bukankah kita? Kita apa? Pacaran maksudmu? Itu hanya demi menyenangkan gendis saja, bukan? Kita sebenarnya tidak punya hubungan apa-apa selain kau adalah ayah biologis dari putriku. Mata Bobby melebar mendengar apa yang diungkap oleh Ratih. Dia menelan salivanya dengan berat. Apakah hanya seperti itu aku di matamu? Tanya Bobby dengan tatapan mengiba. Ratih melengos. Lalu kamu ingin aku anggap apa? Tanyanya terdengar setegas mungkin meski hatinya hancur berkeping. Lihat aku, pinta Bobby menarik wajah itu agar menghadapnya. Ratih mengarahkan pandang ke bawah. Dia tak berani membalas tatapan setajam elang itu. Lihat aku, ulang Bobby mengangkat dagu Ratih hingga mau tak mau wanita itu bersitatap dengan lawan bicara. Katakan padaku kalau kamu sama sekali tidak mencintaiku. Katakan kalau kamu sama sekali tidak menginginkan aku. Ucap Bobby tegas. Sorot matanya tajam seolah ingin mengorek isi hati sang wanita. Bibir Ratih gemetar. Dia ingin berteriak menyangkal isi hatinya agar Bobby pergi dan tak mengacau hatinya. Katakan. Pintanya sekali lagi. Ratih melengos. Aku bukan wanita yang cocok untukmu. Jangankan bibit, bebeit, bobot yang baik. Aku bahkan memiliki masa lalu yang suram. Tolong, jangan memberiku harapan terlalu tinggi. Kita tidak mungkin bersama. Ratih mulai terisak. Bukan jawaban yang Ratih dapat. Bobby menarik dan menciumnya tiba-tiba. Ciuman yang begitu menuntut. Ratih ingin menolak, tetapi sisi hatinya yang lain menginginkan. Pedih. Teramat pedih. Saat hati ingin memiliki, tetapi restu tak mungkin didapatkan. Tolong jangan lagi berkata seperti itu, ucap Bobby menempelkan keningnya dengan kening Ratih. Matanya terpejam, tangannya memeluk erat. Menikahlah denganku, pinta Bobby terdengar memohon saat merenggangkan wajahnya. Mata Ratih melebar. Dia menggeleng pelan dan menelan salivanya berat.
Kenapa? Tanya Bobby terlihat sedih. Ibumu tidak akan merestui kita, jawab Ratih terbata. Dengar. Kamu lupakan dulu tentang Bunda. Aku bertanya padamu. Pada hatimu. Apa kamu mau menikah denganku? Menjadi istriku dan membesarkan gendis bersama-sama. Ucapan Bobby terdengar tegas. Ratih mendonggak dan membalas tatapan penuh harap di depannya. Bobby masih menunggu. Meski hanya dijawab dengan sebuah anggukan kecil dari wanitanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.